Pulang. Bab 23. Lantai 25. Setengah jam sebelum tengah malam, semua tukang pukul telah berganti pakaian, menyiapkan senjata masing-masing. Beberapa dari mereka juga mengenakan alat komunikasi di kepala. White yang menyediakannya, peralatan standar marinir agar bisa saling mengontak saat perang. Togar dan dua letnan menjabat tanganku. Aku mengangguk. Mereka melompat ke dalam mobil jeep. Mereka sudah siap. Mobil jeep bergerak meninggalkan pelabuhan. Di saat yang bersamaan, White dan 11 marinir berlarian menaiki helikopter. Baling-baling helikopter berputar kencang, membuat butir air hujan tersibak. White mengacungkan tangannya. Aku balas mengacungkan tangan. Pilot menggerakkan tuas kemudi. Helikopter itu mulai naik meninggalkan parkiran pelabuhan menuju gedung kantor Parwes. Aku dan si kembar naik ke salah satu mobil jeep. Parwes memutuskan untuk ikut bersamaku. Dia terlihat cemas, gugup, tapi tetap memaksa untuk ikut. Tidak mau disuruh menunggu di pelabuhan. Aku menyetujuinya. Mobil jeep yang kukendarai melintasi gerbang, bergabung dengan konvoi. Tanpa proses pelepasan, kami berangkat menuju arena perang. Jalanan ibu kota lengang. Tidak banyak orang yang tertarik berada di luar saat hujan gerimis. Mobil-mobil kami melaju tanpa hambatan. "Tidak bisakah kalian berhenti mengganggu Parwes?" Aku berseru dari balik kemudi. Sepanjang perjalanan, Parwes menjadi bulan-bulanan bergurau si kembar. Si kembar baru pertama kali bertemu Parwes. Kiko sedang santai meminjamkan shuriken kepada Parwes, bintang ninja. Parwes menolak memegangnya. Di mata Parwes, senjata itu terlihat mematikan. Ujung-ujungnya tajam, terlihat jelas di bawah cahaya lampu jalanan. "Ayolah pegang India, ini hanya mainan. Meski kadang aku mengoleskan racun di ujungnya yang bisa membuat lumpuh seekor gajah." Kiko tertawa, tidak mendengarkan. Dia memanggil Parwes, "India." Parwes menggeleng, semakin jerih. Kau penakut sekali untuk seseorang yang sudah sebesar ini." Kiko terlihat pura-pura kecewa. Yuki yang duduk di sebelahku ikut tertawa. "Lantas, apa hal hebat yang bisa kau lakukan untuk keluarga Tong?" Kiko menyelidik, matanya berkerjap-kerjap. Bando Hello Kitty melengkapi tingkahnya. "Dia pemimpin bisnis, Kiko. Satu tanda tangannya seharga triliunan rupiah." Aku berseru kesal. Mobil jeep terus melesat dalam konvoi panjang. "Oh ya? Aku tidak percaya. Dia memegang shuriken saja gemetar. Bagaimana dia akan menandatangani kertas nilai itu? Mungkin sudah terkencing di dalam celana." Kiko menggeleng-geleng. Wajah Parwes terlihat merah padam, tersinggung, tapi hanya bisa diam. Kalau saja situasinya lebih baik, aku akan menimpuk Kiko di kursi belakang dengan telepon genggam. Dalam situasi apapun, anak itu selalu saja bermain-main, semaunya saja. Dia lebih parah dibanding Yuki, yang kadang masih mendengarkanku, menganggapku layak dihormati. Atau kau mau melihat senjataku yang lain? Pedang?" Kiko meraih kotak panjang yang dia bawa dari Jepang, hendak membuka tutupnya. "Hentikan, Kiko!" Aku berseru. "Cek Bujang, kau mendengar suaraku?" Suara di alat komunikasi lebih dulu memotong sebelum aku benar-benar jengkel kepada Kiko. "Cek White, aku mendengarnya. Loud and clear. Kau sudah ada di mana?" "Posisi kami 2 menit. ETA, kami siap mendekati sasaran." "Tahan White, tunggu perintah dariku." "Iya, kami akan berputar di atas target." Aku memperhatikan layar GPS mobil yang kukemudikan. Anak panah hijau, kecepatan dan sisa jarak tempuh terlihat di layar. Konvoi mobil jeep masih 10 menit dari gedung kantor Parwes. White harus menunggu. Serangan marinir dari atas harus serempak dengan serangan tukang pukul dari bawah. Itu akan membuat fokus mereka terpecah. "Masukkan pedang itu ke dalam kotak, Kiko." Aku teringat sesuatu. "Ayolah Bujang, aku hanya memperlihatkan pada India." "Aku serius, Kiko. Masukkan pedangnya." Baiklah. Kiko bersungut-sungut. "Kau lama-lama mirip sekali dengan orang tua itu. Cerewet."
Yang dimaksud Kiko dengan orang tua itu adalah guru Bushi. Wajah Parwes sedikit lega setelah pedang itu kembali dimasukkan. Tapi aku tidak terlalu memperhatikan Parwes. Konsentrasiku ada di kemudi. 8 menit, konvoi mobil jeep akhirnya tiba di jalan protokol. Gedung 30 lantai itu sudah terlihat dari kejauhan. Berada di antara pencakar langit lainnya. Rimba beton ibu kota. Cek, kau mendengarku Togar? Aku berbicara lewat alat komunikasi. Oi, si babi hutan, aku mendengarnya. Kalian sudah siap, Togar? Lebih dari siap, si babi hutan. Cek White, kau sudah siap di atas sana? Ayah, Ibu Jang. Jarak konvoi mobil jeep tinggal 200 meter. Aku juga bisa melihat helikopter White yang mendekat, terbang dari arah selatan, siap menyerang. Aku menghela nafas. Inilah saatnya, peperangan akan segera dimulai. Demi kehormatan keluarga Tong, aku akan membalas sakit hati kematian Tauke besar, Johnny, dan anggota keluarga lainnya. Aku mencengkram kemudi. Sekarang, serang, Togar, White! Aku berseru. Laksanakan si babi hutan. Togar mengangguk. 1 detik kemudian, lewat alat komunikasi, dia memerintahkan mobil jeep yang paling depan, paling besar, paling kokoh, yang dilengkapi alat penghancur tembok di bemper depan. Melesat lebih cepat, mobil itu menghantam gerbang gedung, membuatnya patah 2. 4 tukang pukul yang membelot kepada Bashir yang berjaga di sana berseru kaget. Mereka tidak sempat menyelamatkan diri. 2 di antaranya dilindas mobil. Mobil jeep itu terus melaju, melewati taman, naik ke trotoar pejalan kaki. Suara mesinnya meraung kencang. Tiba di lobi, tepat menurunkan penumpang. Menabrak kaca besar, hancur lebur. Kepingan kaca berguguran. Pengemudinya tidak mengurangi kecepatan. Melaju di dalam ruang besar, tempat resepsionis gedung. Menabrak apa saja yang ada di sana. Meja-meja, kursi, tanaman hias, semua jungkir balik. Puluhan tukang pukul pembelot yang ada di sana berseru-seru. Mereka menghindar. Belasan mobil jeep lain juga telah tiba di ruang lobi gedung, berhenti sembarangan. Lantas Togar, 2 letnan dan anak buahnya berloncatan, mencabut senjata tajam. Pertarungan jarak dekat sudah dimulai. Astaga, awas! Aku mendengar teriakan White, juga suara sesuatu ditembakkan. Kau baik-baik saja, White? Aku berseru. Mobilku dan 1 mobil jeep lain tidak berbelok masuk ke gedung kantor Parwes. Mobilku masuk ke gerbang gedung berikutnya, kantor pusat perbankan pemerintah. Mereka menembakkan basoka bujang. Sial! Aku mendongak keluar jendela. Helikopter di atas sana terlihat bergerak menghindar. Misil terus melesat menghantam pucuk gedung di seberang jalan. Meledak. Siapapun yang berada di luar bisa melihat ledakan yang besar. Lumpuhkan yang membawa basoka di atas gedung. Terdengar seruan White. Tembak! Suara tembakan terdengar susul menyusul. Mantan marinir sudah melepas peluru. Pertarungan di atas gedung juga sudah mulai. Bahkan sebelum White mendaratkan helikopter. Penjaga di atas atap balas menembak. Juga dentum berikutnya. Bazooka yang terjatuh dari tangan pasukan keluarga Lin mengenai lantai. Tubuh mereka terpelanting. Clear, clear! Segera mendarat sebelum mereka membawa bazooka berikutnya. White berseru kepada pilot helikopter. Aku mengangguk. Aku bisa merasakan atmosfer perang di atap gedung. White dan pasukan marinirnya telah berhasil mendarat. Tanganku terus konsentrasi memegang setir. Mobil jeep yang kukemudikan menaiki spiral area parkir. Tiba di lantai 12, berhenti di depan pintu lift. Mobil jeep yang ikut bersamaku di belakang juga berhenti. 4 tukang pukul segera menurunkan peralatan dari mobil. Aku tidak akan menyerang dari bawah, pun tidak dari atas. Aku akan langsung menyerang lantai 25, tempat Bashir berada. Si kembar sudah menyiapkan alat untuk bisa menggapai lantai itu dari gedung di sebelahnya. Pintu lift terbuka, kami masuk membawa sebuah peralatan. Lift bergerak naik, tiba di lantai yang sejajar dengan posisi lantai Bashir. 4 tukang pukul membawa peralatan mendekati jendela kaca. Yuki menarik pistol, menembakkan kaca itu hingga hancur. Butir air hujan dan kesiur angin menerpa wajah. Kiko sudah gesit memasang alat di dekat lubang kaca, memastikan arah dan sudutnya tepat. Itu adalah mesin pelontar, tapi bukan batu, kayu, atau benda berat yang akan dilontarkan malam ini, melainkan kami.
Itulah cara kami tiba di lantai 25 gedung kantor Parwes. "Kau duluan, Bujang," Kiko berseru. Aku mengangguk, naik ke atas pelontar, duduk meringkuk. Jarak gedung ini dengan gedung Parwes 50 meter. Pelontar ini akan melemparkan tubuhku ke seberang. Bashir benar, kaca-kaca di lantai kantor Parwes tidak bisa dihancurkan dengan rudal sekalipun. Tapi aku tahu ada bagian yang dulu sengaja dibuat rentan. Tidak besar, hanya 2 kali 2 meter. Itu jalan melarikan diri jika terjadi sesuatu dengan gedung, kebakaran misalnya. Parwes bisa memecahkan bagian itu dengan martil, kemudian menjulurkan tangga tali untuk turun. Hanya aku, Parwes, dan Kopong yang tahu bagian kecil itu. Secara kasat mata, bentuknya sama dengan seluruh dinding kaca, tebal dan kokoh. "Kau sudah siap, Bujang?" Kiko bertanya. "Atau kau ingin membatalkannya? Masih ada waktu untuk berpikir ulang sebelum terlambat. Kau bisa mati muda gara-gara alat ini." "Tekan tombolnya, Kiko!" Aku berseru. Tubuhku sudah berada di dalam mesin pelontar. "Baiklah, happy flight, Bujang," Kiko menjawab santai. Persis saat tombolnya ditekan Kiko, mesin itu terhentak. Tubuhku terlontar cepat ke udara di ketinggian nyaris 100 meter. Gerimis langsung menyiramku, merentangkan badan, berdiri, bisa menatap ke bawah, menyaksikan Togar dan yang lain menyerbu di lobi gedung. Aku juga bisa melihat ke atas, bahkan terlihat juga rentetan senjata White dan Martin lainnya. Tubuhku bergerak parabola. Tepat di puncaknya, setengah jalan aku mencabut pistol Colt, mengarahkannya ke depan, menembak jendela 2 kali. Itu pecah berhamburan. Aku tahu persis lokasinya. Tubuhku melesat menuju lubang yang terbuka. Aku memasukkan pistol ke pinggang, bersiap mendarat, berguling lincah seperti seorang ninja di atas marmer lantai. Pendaratan yang mulus menepuk-nepuk pakaianku yang terkena butiran kaca. Aku telah berada persis di lantai 25 gedung kantor Parwes. Yuki dan Kiko menyusul 30 detik kemudian. Mereka lincah mendarat, bangkit dari lantai, menepis ujung rambut yang basah terkena gerimis, memperbaiki posisi bando Hello Kitty. "Ini keren, Bujang," Kiko tertawa. "Lebih keren dibanding meluncur di atas Grand Lisabon." Aku tidak berkomentar. Sebenarnya, keliru 1 derajat saja alat pelontar si kembar, kami akan menabrak jendela kaca tebal, berakhir jatuh ke bawah sana. 100 meter tingginya. Ruangan di sekitar kami remang, hanya beberapa lampu yang menyala. Aku mencabut katanaku. Si kembar juga sudah bersiap. "Cek, kami sudah masuk, White." Aku bicara lewat alat komunikasi. "Bagus, Bujang. Kami juga sudah masuk. Ofisial. Pasukan keluarga Lin banyak sekali. Mereka lebih sulit ditaklukkan dibanding di Makau. Semoga aku bisa mengatasi mereka. Sampai bertemu di lantai 25. Aku akan menuju ke sana." Aku mengangguk. Saatnya mencari Bashir. Di lantai yang luas dengan lorong-lorong dan belasan ruangan, entah di mana Bashir berada. Mungkin dia menunggu di ruangan kerja Parwes. Pedangku teracung ke depan. Aku siap bergerak. Di bawah sana, Togar dan 2 letnan yang masih setia dengan Tauke berlompatan ke lobi gedung. Dari sisi aula sudah menunggu 30 anggota Brigade Tong. Mereka mencabut belati, juga ratusan tukang pukul yang membelot mengeluarkan senjata tajam. "Serang!" Togar berseru parau, berlari maju. 60 anak buahnya ikut maju. Suara denting logam beradu, percikan api, teriakan-teriakan memenuhi aula gedung. Tidak ada letnan kepala Brigade Tong. Dia belum pulih, tapi anggota Brigade Tong tidak bisa diremehkan. Dibantu tukang pukul pembelot, mereka menang jumlah dan kualitas hampir 5 kali lipat. Togar bertarung seperti harimau terluka. Dia terus menyemangati anak buahnya. 2 letnan lain bahu-membahu di sebelahnya. Tempat itu berubah menjadi area perkelahian massal. 5 menit berlalu, 12 orang tukang pukul pembelot berhasil dilumpuhkan Togar. Juga 2 anggota Brigade Tong. Tapi dia juga kehilangan 6 anak buahnya. Teriakan kesakitan, suara mengadu terdengar di setiap jengkal aula. Pertahanan lantai bawah Bashir kokoh sekali. Jangankan merangsek masuk, Togar justru mulai keteteran, dipukul mundur. "Cek, kau baik-baik saja, Togar?" Aku bertanya lewat alat komunikasi. Aku sedang melangkah hati-hati di antara remangnya lorong lantai 25. Aku baru saja mendengar Togar mengeluh tertahan. "Kami terdesak, Bujang. 1 belati sialan itu merobek bajuku.
Mereka banyak sekali. Aku menghembuskan nafas pelan. Tahan mereka, Togar. Semampu yang kau bisa. Bantuan akan segera tiba. Gunakan mobil jeep apapun agar kalian bisa mengulur waktu. Aku akan menahannya, Bujang. Sebisa mungkin. Ada orang di depan, Bujang. Yuki berbisik, menghentikan percakapanku dengan Togar. Aku menatap ujung lorong. Yuki benar. Ada 4 orang di sana. Berdiri di balik remang. Terpisah 2 meter dari kami. Mungkin anggota Brigade Tong. Boleh jadi pasukan keluarga Lin. Tidak terlihat jelas dari tempat kami mengintai. Biar aku saja yang mengurusnya. Tanpa menunggu persetujuanku, Kiko sudah maju. Dia lompat ke atas meja, melenting sambil melayang di udara. Tangannya bergerak melepas shuriken. 2 orang di depan tumbang, bahkan sebelum tahu apa yang menembus lehernya. 2 yang lain berseru, senjatanya terarah kepada kami, melepas tembakan. M16, itu pasukan keluarga Lin. Aku berguling ke kanan, berlindung. Juga Yuki, dia menunduk di sebelahku. Peluru mengukir dinding, membuat semen tercabut, batu bata berlubang. Tapi tidak dengan Kiko. Dia tidak berlindung. Tubuhnya melenting lagi ke depan, menghindari peluru dengan lincah. Dan tangannya kembali bergerak. 2 bintang ninja melesat menuju sasaran. 2 orang di ujung lorong menyusul rekannya, jatuh ke lantai. Kiko berkecak pinggang, menoleh ke belakang. Aku dan Yuki bangkit, mendekati Kiko. Beres, Bujang. Kiko merapikan pakaiannya. Aku harus mengakui, meski si kembar ini amat menyebalkan, selalu bermain-main, mereka adalah ninja terbaik. Didikan langsung guru Bushi. Itulah kenapa aku mengajaknya bersamaku. Kami bertiga mungkin punya kesempatan mengalahkan Bashir. Cek, Bujang, kami semakin terdesak. Togar berseru lewat alat komunikasi. Apa yang terjadi, Togar? Aku baru ingat jika Togar masih di seberang sana. Mereka ada di mana-mana, Bujang. Menyerbu setiap air bah. Kami sudah bertahan habis-habisan di bawah sini. Beberapa tukang pukul sudah masuk ke mobil jeep, mengamuk, menabrakan mobil itu untuk menahan laju mereka. Sia-sia, mereka seperti laron, mengerubuti setiap mobil. Aku menghela nafas, berpikir cepat. Mundur, Togar, mundur hingga parkiran. Baik, kami akan mundur. Kau tahan mereka di sana, apapun harganya. Rencanaku gagal total jika Togar dan anak buahnya gagal. Anggota Brigade Tong dan tukang pukul pembelot akan pindah ke lantai 25 sekali Togar kalah. Aku mengusap wajah, pasukan terakhir yang kutunggu sepertinya terlambat. Seharusnya mereka sudah tiba 15 menit lalu. Si kembar sudah maju di depan. Aku tidak ada waktu untuk mencemaskan Togar. Kami hampir tiba di ruangan kerja milik Parwes, ruangan terbesar yang ada di lantai 25. Tidak ada siapa-siapa di lorong, dan di depan pintunya lengang. Aku melirik Yuki, dia mengangguk. Yuki bergerak melintasi lorong, tubuhnya seperti tidak terlihat di remang cahaya. Tiba di depan pintu dalam hitungan detik, mengangkat tangannya. Aku balas mengangkat tangan, kode agar dia membuka pintu ruangan itu. Yuki mendorong pintu perlahan, mata awasnya memeriksa ke dalam. Gelap, tidak terlihat siapapun di dalam sana. Yuki mengangkat tangannya lagi, memberitahu kami aman. Aku dan Kiko tiba di belakang Yuki. Kosong, Bujang. Tidak ada apa-apa di sana. Yuki berbisik. Kau harus memeriksanya. Hati-hati. Si kembar mengangguk. Bertiga, kami masuk ke dalam ruangan. Saat itulah, saat kami persis berada di tengah ruangan, memeriksa sekitar, lampu mendadak menyala terang. Seseorang menekan tombolnya, dan dari sisi-sisi ruangan, melangkah maju belasan anggota Brigade Tong. Assalamualaikum, Bujang. Bashir keluar dari ceruk dindingnya. Di belakangnya melangkah putra tertua keluarga Lin. Aku refleks mengangkat pedangku. Aku sudah menduga Bashir sudah menunggu kami. Cepat atau lambat, kami akan saling berhadapan lagi. Oh, kau tidak datang sendirian, Bujang? Bashir menyeringai, menatap si kembar di belakang. Tapi ini seperti sebuah penghinaan bagiku. Aku pikir kau akan membawa pasukan hebat untuk menyerangku. Tapi ternyata hanya 2 wanita yang berdandan norak. Siapa mereka, ha? Cucu Guru Bushi? Aku tidak menjawab. Tapi harus kuakui, cara kau masuk ke lantai ini, itu sangat menarik, Bujang. Itu hebat. Aku pikir kau akan menyerang bersama Togar dari bawah sana. Atau masuk dari atas dengan marinir itu.
Ternyata tidak. Kau memilih cara yang berkelas. Hei, kau memang selalu punya cara hebat untuk masuk ke dalam suatu pertemuan. Membuat orang-orang menoleh, terkesan, lantas bertepuk tangan. Aku lagi-lagi tidak menimpali Bashir. Aku sedang berhitung, mataku menyapu seluruh ruangan. Kami bertiga persis terkepung di tengah. 12 anggota Brigade Tong mencabut belatinya. Langkah maju, kapanpun mereka bisa menyerang. Cek Bujang, kau mendengarku? White berteriak lewat alat komunikasi telinga. Sialan, kami tertahan di lantai 29. Pasukan keluarga Lim benar-benar merepotkan. Bagaimana dengan kau? White memberitahu statusnya. Kali ini aku tidak bisa menjawabnya. Aku juga punya masalah serius. Bashir tinggal 4 langkah dariku. Tinggalkan si babi hutan untukku. Kalian urus 2 wanita bersamanya. Bashir memberi perintah. Dia meloloskan hajar. Anggota Brigade Tong mengubah haluan, menghunus belati ke arah Yuki dan Kiko. Kali ini aku tidak akan memberi ampun, Bujang. Bashir menyeringai menghina. Dan tidak ada ranjang ajaib yang bisa membawa kau kabur. Aku balas menghina. Kau akan mulai menyerang atau akan terus bicara, Bashir? Serang mereka! Sebagai jawabannya, Bashir berteriak kencang. Belum habis teriakannya, tubuh tinggi besar Bashir melompat. Hajarnya mengarah ganas ke dadaku. Aku sudah siap. Pedangku balas terangkat, menangkis. Juga 12 anggota Brigade Tong. Mereka serempak menyerbu si kembar yang berdiri membelakangiku. Bashir benar-benar serius menyerang. Baru saja pedangku menangkis hajarnya, dia sudah bergerak lagi. Tinju kirinya mengarah ke daguku. Aku menghindar ke samping. Tinju Bashir mengenai udara kosong. Tubuhnya bergerak terlalu maju. Aku punya kesempatan. Aku cepat menyabetkan pedang ke punggungnya. Tapi Bashir seperti tahu apa yang akan kulakukan. Kakinya menghentak, gerakannya berhenti. Dalam situasi yang sangat rumit, dia masih bisa menangkis pedangku dengan hajar. Lihai sekali. Senjata kami beradu lagi. Aku mundur 2 langkah. Kuat sekali tangkisannya. Sementara Bashir tetap di posisinya. Kuda-kudanya mantap. Di belakangku, Yuki dan Kiko mulai melayani 12 anggota Brigade Tong. Mereka dengan cepat menguasai pertarungan. Yuki telah mengeluarkan kusarigama miliknya. Sabit berantai. Senjata khas ninja itu menebar maut setiap kali digerakkan. Kiko memegang katana, pedangnya lincah bergerak sana kemari. 2 anggota Brigade Tong tumbang. Mereka terlalu meremehkan kemampuan si kembar. Yuki dan Kiko jelas bukan Johnny. Mereka jauh lebih terlatih. Cek Bujang, 2 anggota timku tertembak. White berteriak lewat alat komunikasi. Aku harus mengubah rencana. Kami akan mundur ke lantai 30, balik ke atas. Sial, sebanyak apapun yang berhasil kami rubuhkan, sebanyak itu pula yang muncul kembali. Aku tidak sempat memikirkan White dan mantan marinirnya. Bashir telah maju menyerangku lagi tanpa memberikan waktu untuk menarik nafas. Hajarnya menikam dari samping kanan. Aku hendak menangkisnya dengan pedang. Bashir justru menghentikan gerakan hajar. Itu serangan tipuan. Tinju kirinya yang maju dan aku tidak sempat melihatnya. Tinju itu telak mengenai bahuku. Aku mengaduk, terbanting ke belakang. Bashir tidak berhenti. Dia segera buas melompat. Kali ini hajarnya benar-benar menikamku. Bukan serangan tipuan. Aku tidak sempat menghindar. Yuki bergerak memotong serangan itu. Katananya menangkis. Yuki melihatku terdesak, lompat membantu. Dan saat Bashir masih terkejut, katana Yuki sudah menebas ke depan. Bashir bergegas mundur. Nyaris saja pedang Yuki merobek jubah hitam Bashir. Wajah Bashir merah padam. Dia jelas kaget dengan serangan Yuki. Di belakangku, Kiko sekali lagi berhasil menjatuhkan anggota Brigade Tong. Sabitnya berlumuran darah, juga rantainya. Sudah separuh anggota Brigade Tong terkapar di lantai. Separuh lagi menatap jerih kepada si kembar. Ini menarik sekali, Bujang. Bashir menggeram. Aku tidak menduga. Jika cucu guru Bush yang kau bawa bukan hanya sekedar turis dengan pakaian mereka. Bashir meloloskan hajar kedua dari balik jubahnya. Sekarang 2 tangannya memegang belati. Matanya menatap galak ke arahku dan Yuki. Wajahnya merah padam. Aku belum pernah melihat aura pembunuh semengerikan ini. Bashir bersiap bertarung habis-habisan, menggunakan seluruh kemampuan yang dia peroleh dari berbagai pertarungan hidup mati di gurun pasir. Bashir berteriak, kembali menyerang.
Dua hajar Bashir melesat ke arahku dan Yuki, kiri dan kanan. Gerakannya sangat bertenaga. Aku dan Yuki berusaha menangkisnya. Tanganku kesemutan, kuat sekali. Yuki di sebelahku terbanting, dan sebelum dia sempat memperbaiki kuda-kuda, hajar kanan Bashir sudah mengejarnya. Aku berusaha menghalangi dengan pedang. Hajar kiri Bashir menangkis pedangku. Aku tidak mampu menghentikan serangannya kepada Yuki. Berbahaya, mematikan. Kali ini Kiko yang maju. Melihat saudara kembarnya tersudut, rantai sabitnya melenting ke wajah Bashir. Cepat, tidak ada kemungkinan Bashir menghindar. Tapi Bashir memang tidak berniat menghindar. Dia mengurungkan serangan ke Yuki, menangkis rantai Kusarigama Kiko dengan hajar. Bashir berteriak marah, serangannya gagal lagi. Cepat sekali situasi pertarungan berubah. Sekarang kami bertiga melawan Bashir. Tubuh tinggi besar Bashir dikepung dari depan, samping dan belakang. Dua katana dan sabit berantai mengincar tubuhnya. Yuki dan Kiko melenting lincah sama kemari, sementara aku mengisi ruang antar serangan. Tapi Bashir tetap tidak bisa dikalahkan. Dia bergerak lebih cepat, lebih kuat. Aku belum pernah melihat kemampuan seperti itu. Berapapun serangan yang kami kirim, dia mampu menangkis atau menghindar. Dan setiap kali dia membalas menyerang, kami bertiga harus mati-matian saling melindungi satu sama lain. Wajah si kembar sudah terlihat serius sejak tadi. Tidak ada lagi main-main. Mereka memberikan usaha terbaik. 5 menit pertarungan 3 lawan 1, lenganku terluka disabet hajar. Yuki terbanting ke lantai, terkena tendangan Bashir. Sementara Kiko mundur 2 langkah. Bashir baru saja menarik lepas sabit berantainya. Senjata Kiko tergeletak di belakang. Kalian tidak akan menang melawanku. Mata Bashir merah menyapu kami bertiga. Aku tersengal, peluh membanjiri tubuh, bercampur darah. Ini rumit, aku tidak menduga jika kami bertiga tetap tidak bisa menandingi Bashir. Kau butuh orang yang lebih banyak untuk mengalahkanku, bujang. Bashir menggeram. Sayangnya, mana anak buahmu yang lain, ha? Mereka tertahan di lantai bawah dan di lantai atas, bukan? Strategi jeniusmu gagal, bujang. Aku menggigit bibir. Bashir benar. Toga dan White juga terdesak. Cek bujang, kami sudah mundur hingga parkiran. Apalagi yang harus kami lakukan? Separuh anak buahku tewas, juga 2 letnan lain. Togar berseru lewat alat komunikasi. Suaranya serak, dia mati-matian terus bertahan di bawah sana. Cek bujang, 2 anggota timku kembali tumbang. Kami terus dipukul mundur. Kami sudah bertahan di helipad. Mereka banyak sekali. White melaporkan dari atas. Situasi mereka tidak lebih baik. Aku menggeram. Aku tidak bisa memberi mereka berdua solusi. Kami terdesak di semua bagian. Ini situasi yang amat genting. Togar dan anak buahnya akan dihabisi di bawah sana tanpa bantuan. Sementara White dan mantan marinirnya terdesak hingga tubir atap. Aku sendiri tetap tidak tahu bagaimana mengalahkan Bashir. Dia tetap lebih kuat dibanding aku, Yuki, dan Kiko. Juga masih ada 6 anggota Brigade Tong di sini. Jika mereka ikut membantu Bashir menyerang, kami bertiga pasti kalah. Pertarungan ini sudah hampir tiba di akhirnya. Hei, ada apa bujang? Kenapa kau terdiam? Kau baru menyadari jika misimu menyerang gedung ini sama saja bunuh diri? Hah? Bashir menatapku menghina. Sayang sekali bujang. Malam ini julukanmu harus diganti. Bukan lagi si babi hutan. Baiknya diubah menjadi si babi panggang. Bashir terkekeh. Aku mencengkram katana lebih erat. Nafasku menderu. Jantungku berdetak kencang. Lantai 25 terasa pengap. Aku membutuhkan keajaiban tersisa.